Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa mendengarkan ceramah singkat atau nasihat singkat dari kami yang kami akan sajikan kepada kaum muslimin. Ceramah singkat kali siang ini yaitu bagaimana jin bisa masuk dalam tubuh manusia. Jin masuk dalam tubuh manusia ada dua versi. Versi yang pertama yaitu jin masuk dalam tubuh kita di saat jiwa kita kosong, tubuh kita tidak ada benteng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jin ini akan mudah untuk masuk dalam tubuh kita. Biasanya jin berlalu lalang atau bermain di saat waktu sebelum maghrib. Nah, jin ini bermain seperti manusia biasa. Mereka juga lari, bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya, lari sembunyi-sembunyi. Nah, di saat itulah ketika kita lewat, di saat jam itulah ketika kita lewat, dan jika jiwa kita kosong, tubuh kita kosong, tidak ada benteng di dalamnya, maka tentunya jin ini mudah masuk dalam tubuh kita dan bersembunyi dalam tubuh kita. Dan bisa saja dia bersembunyi di dalam tubuh kita bisa lama dan bisa cepat keluar. Tergantung dari jiwa kita. Jika jiwa kita betul-betul kosong, benar-benar kosong, tidak ada benteng di dalamnya, maka bisa saja dia betah sampai selama-lamanya. Bahkan dia memanggil semua kerabatnya menetap di dalam tubuh kita. Namun jika kita kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita selalu zikir pagi petang, kita selalu membaca Al-Quran, maka tentunya dia akan merasakan kegelisahan. Dia merasa panas, dan disitulah dia akan keluar dengan sendirian. Inilah versi yang pertama. Versi yang kedua, dan tentunya jin versi kedua ini dikirim oleh dukun.
jika seseorang punya masalah, ya, jika Anda punya masalah atau seseorang punya masalah dengan orang lain, maka orang ini akan datang kepada dukun, bisa saja membayar dukun itu untuk memberikan mantra-mantra, atau dengan bahasanya itu disihir, yaitu disihir jiwa kita dengan bayaran bisa saja 500.000, 1 juta, dan lebih banyak daripada itu, ya, lebih banyak dari itu jika kesepakatan kita dengan si dukun tadi. Nah, pengalaman yang saya pernah tangani, yaitu kami pernah menangani salah seorang pasien yang pasien mengalami gangguan jin, dan saya berkomunikasi dengan pasien itu, artinya pasien yang kena kerasukan jin. Maka saya bertanya kepadanya, Anda dibayar berapa? Artinya saya bertanya langsung kepada pasien itu, dan dia bertanya bahwa saya dibayar, artinya berapa uang dibayar sehingga dukun ini memasukkan mantra-mantra atau mensihir pasien ini. Maka si jin mengatakan bahwa jinnya mengatakan, saya dibayar 500.000, ya, dibayar 500.000 untuk apa? Untuk memasukkan, artinya 500.000 dibayar kepada si dukunnya untuk apa? Untuk dimasukkan mantra-mantra ke pasien tersebut. Begitu juga ada yang dibayar sampai belasan juta, bahkan puluhan juta, tergantung kesepakatannya. Jika mensepakati atau jinnya ini mengatakan kepada si dukun, saya akan memberikan dia keluhan sakit selama 5 bulan dengan bayaran sekian, atau 1 tahun dengan bayaran sekian, tergantung dari kesepakatan antara si dukun dengan si jin. Maka si dukun ini akan mengatakan kepada si pasien ini, kamu sembuh, Anda sembuh dengan bayaran. Jika Anda sepakat dengan bayaran ini, maka saya akan sembuhkan Anda dengan secepatnya. Maka ketika sudah bernegosiasi, sudah selesai, bayaran sudah dibayar, maka bisa saja dukun ini bertanya kepada si jin, si pasien ini membayar 500 juta seandainya, atau membayar 500.000, berapa lama dia akan sembuh? Maka jin ini mengatakan, Anda sembuhkan dia cuma 5 bulan. Maka tentunya pasien itu akan sembuh seperti manusia biasanya, tidak ada keluhan. Tetapi kalau sudah selesai kesepakatan 5 bulan itu, maka akan sakitnya kambuh lagi. Maka tentunya si pasien itu akan datang lagi kepada si dukun untuk minta disembuhkan lagi. Maka bayar lagi, ya, bayar lagi sampai belasan juta. Ya, tentunya lebih tinggi lagi tingkat kesembuhannya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tergantung kesepakatan si dukun dengan si jinnya. Jika sudah sembuh,
Artinya ketika kesepakatan sembuhnya hanya 5 tahun, maka pasien itu akan sembuh dengan seperti manusia biasa, sehat. Maka setelah 5 tahun maka akan sakit lagi. Itulah bisnis antara si dukun dengan si jin. Sampai ke tahap yang terakhir, yaitu kita disuruh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita membawa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si dukun itu. Itu melalui permintaan si jin, ya, melalui permintaan jin. Jika jin mengatakan kepada si dukun, suruh pasien itu bawa kepala kerbau, bawa ini, bawa itu, bawa kain putih, bawa pisau, bawa macam-macam, maka tentunya ini sudah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hal ini kita harus menghindari. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang membenarkan perkataan si dukun atau paranormal, maka tentunya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia niatkan saja datang kepadanya, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia syirik kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah berobat, ya, berobat kepada orang-orang paranormal, karena ini mempunyai efek yang sangat berbahaya. Bisa saja kita diambil habis uang kita, ya, diambil habis duit kita, dan sembuhnya tidak permanen, dan kita tentunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti gini, ya, jika ada pasien yang sakit seperti gini, dia merasa keluhan sakit di kepalanya, atau dia merasa malamnya mimpi buruk, sama halnya seperti dia berada dalam kuburan, atau dia seperti dimutilasi, atau dimakan, digigit binatang buas, maka ketahui bahwa ini adalah salah satu ciri jin berada dalam tubuhnya. Maka bagaimana caranya kita mengeluarkan jin ini dari tubuh manusia tersebut? Maka tentunya dia harus diruqyah dengan ruqyah syariah. Dia dibacakan Al-Quran dan dia mendengarkannya. Maka disitulah akan ada reaksi, dan reaksi itu akan kita keluar dengan mudah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada pasien ada kaum muslimin yang punya masalah seperti itu, maka datanglah kepada ustadz, atau carilah ustadz yang berprofesional dalam hal meruqyah. Banyak di Banda Aceh, ya, ustadz yang menangani masalah ruqyah syariah atau pasien yang mengalami gangguan jin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang tidak sesuai atau ada kesalahan dalam pembicaraan ini, maka kami meminta maaf, dan kita tutup dengan doa kifat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.